kasih yang mulia. Halo, Dr. Samira. Dr. Samira, di surat dakwaan yang didakwakan kepada saya melalui JPU dengan pasal 3680-369. Di sini saya baca hampir 85% membicarakan soal Dr. Samira. Yang mau saya tanyakan, Dr. Samira, di sini ada tertera sejumlah uang 20 miliar yang akan diberikan oleh Reza Gladys kepada Dr. Samira. Untuk apa uang itu diberikan kepada Dr. Samira? Seperti yang sebelumnya saya ceritakan, bahwa Reza Gladys dan Mufid berusaha 3 kali mendatangi kediaman saya, berusaha mengirim chat juga ke saya, dan yang kedua itu menawarkan untuk mengganti review hasil lab. Jadi dari Mufid memberikan hasil lab yang baru, di mana saya diminta untuk membuat video TikTok yang baru sesuai dengan permintaan, sesuai dengan hasil lab yang sudah Mufid kirimkan ke handphone saya. Tetapi di situ saya menolak, permintaan saya hanya satu, jadilah dokter yang benar, berhenti untuk melakukan seleksi, tarik produk kamu yang busuk, perbaiki produk kamu, lalu jual kembali dengan harga yang masuk akal dan tidak membohongi masyarakat, seperti itu. Tetapi masih menghubungi saya, ada kiriman foto juga, dan berusaha tetap mengejar saya, menunggu saya pada saat saya masih jaga di klinik jam 8 itu menelpon saya, saudara Mufid. Tetapi itu pun saya loudspeaker karena saya selalu tidak pernah berbincang dengan saudara Mufid sendirian, selalu ada saksi, saya loudspeaker, dan di situ beliau dengan jelas menunggu saya di kediaman saya. Di situ saya merasa terganggu juga. Saya bilang, kamu kalau kita harusnya ke rumah orang itu pamit dulu, izinkan tidak. Kok tiba-tiba kamu sudah nongkrong di rumah saya, dan ini adalah kedua kalinya kamu berbuat hal yang sama. Ada apa sebenarnya? Saya sempat marah. Di situ dia bilang, Kak, kita ada titipan seperti itu. Nah di situ saya, loh, titipan apa? Gitu. Emang ada apa? Nah di situ saya teriak agak tinggi dan nada tinggi. Lalu mereka bilang, oh enggak kok Kak, kita cuma ada titipan buah. Yakin kamu cuma titipan buah ke saya? Iya kok Kak, cuma buah. Ya udah kamu kasih aja buah ke pembantu saya, tapi saya malam tidak pulang. Padahal sebenarnya saya pulang. Gitu. Nah selanjutnya titipan tersebut diberikan ke pembantu saya. Selanjutnya mereka pulang dan saya pastikan ke pembantu saya apakah mereka berdua sudah pulang dan meninggalkan rumah saya. Begitu meninggalkan rumah saya baru saya pulang dari klinik. Gitu. Oke. Dr. Samira, dan sebetulnya saya tidak tahu bahwa saya dilaporkan karena dari tanggal 14 melalui komunikasi Reza yang selalu menelpon Mail dan Reza yang selalu menghapus Mail untuk menyebutkan harga dari tanggal 14 ke 15, dan di bulan Desember setelah saya baca BAP ternyata saya dilaporkan di tanggal 3 Desember. Saya tidak tahu sama sekali laporan itu, tapi yang saya tahu adalah waktu itu di pertengahan Desember Dr. Samira sempat berjumpa dengan Dr. Oki di suatu acara, saya tidak tahu nama acaranya apa. Dia bilang ke saya bahwasannya Dr. Samira bilang saya ada di WhatsApp grup dokter yang bernama, WhatsApp grupnya itu yang bernama Perdesti. Perdesti itu apa dokter? Kumpulan Dokter Estetika Indonesia. Berarti di situ semuanya isi dokter-dokter ya? Betul. Nah, di chat tersebut yang saya dapatkan dari Dr. Samira saat itu, Dr. Samira mengirimkan kepada saya dan saya pun punya, tapi kebetulan handphone saya disita. Di situ saya baca memang Dr. Janet bilang bahwasannya Nikita dan Mail beserta Dr. Oki memeras Dr. Reza sebanyak 4 miliar rupiah. Lalu saya bertanya kepada Dr. Samira, apakah Dr. Samira mengenal Dr. Janet? Dr. Samira bilang iya. Apakah saya bisa meminta nomor? Coba terdakwa pertanyaannya. Iya, pertanyaannya adalah saya meminta nomor teleponnya Dr. Janet, lalu saya menelpon Dr. Janet dan saya merekam nama waktu itu karena saya tidak terima karena saya dibilang pemeras. Lalu saya memberikan rekamannya kepada Dr. Samira, Dr. Samira itu. Ya, di saat itulah saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, buat saya 4 miliar itu kecil untuk saya. Nah pertanyaannya,
Samira saat itu memberikan saya bukti screenshot dari WhatsApp grup Perdesti ini? Karena sempat menjadi perbincangan yang sangat luas di kalangan dokter yang menurut saya ini adalah berita yang tidak benar. Kenapa? Karena memang seorang Janet itu adalah saat ini bukan lagi menjadi ketua Perdesti, tapi dia pernah menjabat sebagai ketua Perdesti, di mana saya mengenal beliau, saya pernah menjadi anggota dari Perdesti, dan saya sempat ada konflik dengan beliau, dan beliau memang menaruh dendam yang luar biasa pada saya. Akhirnya saya keluar dari anggota tersebut dan saya memilih berpindah ke keanggotaan kecantikan yang lain hingga saat ini. Nah, tetapi teman-teman saya yang masih ada di Perdesti itu sangat mendukung perjuangan yang saat ini saya lakukan. Jadi pada saat ada chat seperti itu disebarkan di grup itu sangat tidak etis. Kenapa? Karena tidak ada satupun keputusan bahwa yang menentukan seorang MM adalah meras seperti itu. Jadi saya kirim screenshot dari percakapan di Perdesti tersebut ke Nikita Mirzani karena untuk mengkonfirmasi itu. Iya, dan di saat itulah saya meminta tolong kepada Manil untuk menanyakan langsung kepada Reza apa maksud dari Reza yang bilang saya dan Maim ini memeras beliau. Dan saya baru tahu bahwa saya dilaporkan itu di bulan Januari ketika Mail digerebek, tapi digerebek oleh polisi cyber Polda Metro Jaya, hanya diambil handphonenya saja. Dan saya tahu laporan itu pun di kepolisian tahunya dari Dr. Samira sendiri. Ya, Betul. Oke, sekarang yang berikutnya mau saya tanyakan, dokter tahu ini produk siapa saja? Itu produk dari Reza. Ini produk Reza Gladys. Ya. Ini produk Reza Gladys pernah dokter review sebelumnya? Yang sebagian yang warna merah itu yang ada Yang ini? tadi yang warna merah yang ini yang tadi diberikan. Iya. Kenapa dokter mereview produk ini, dok? Kalau boleh tahu? Karena memang itu saya tahu modalnya hanya 70.000, tetapi dijual dengan harga 1.500.000 dengan menggunakan nama dokter, dan itu sangat mencoreng profesi dokter. Iya, dan dokter juga sempat tahu bahwasannya Reza menempel stiker BPOM di sini tanggal expired. Padahal kalau stiker ini dibuka, sebetulnya produk ini sudah expired. Dokter tahu kan? Itu saya lihat di TikTok yang di video TikTok itu. Oh, iya. Jadi itu memang melanggar aturan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ini adalah produk skincare saya. Ini saya kerjasama sama produk Korea, dan ini ada tulisannya Made in Korea. Ini disegel, ini pakai nama saya, tapi saya meminta izin kepada produk tersebut untuk bekerjasama sama saya. Beda sekali dengan ini. Ini Riberskin, tapi di rebranding jadi nama Glavitsa, tapi tidak menaruh nama Riberskinnya. Di sini jelas ada BPOM dan expirednya, dan bisa dicek di barcode-nya bahwa terdaftar di BPOM. Apakah produk seperti ini? Apakah boleh seorang dokter yang katanya seorang dokter mempunyai produk merebranding produk orang lain, menempelkan stiker tanpa mendaftarkan lagi ke BPOM? Kalau saya punya ini, saya daftarkan lagi ke BPOM dan ini bisa dicek ini ada di BPOM. Apakah boleh, dok? Dan ini ada jalurnya, katanya dari Kemenkes, sedangkan Kemenkes juga menyarankan bahwa tidak boleh memakai jarum suntik di rumah. Bagaimana menurut dokter? Maaf saudara Nikita Mirzani yang mulia jasa, tapi saat ini di mata saya seorang Reza Gladys bukan seorang dokter, sama seperti Richard. Mereka berdua adalah raja dan ratu versi yang di mata saya mereka bukan. Jadi sebentar saksi ya. Saksi ini saksi fakta ya, tidak dalam rangka menilai atau memberikan pendapat. Tapi segala sesuatu yang pernah saudara alami silahkan diterangkan. Begitu ya. Harus dibedakan antara saksi ahli dengan saksi fakta, begitu ya. Iya, siapa yang mulia. Jadi produk yang dipegang oleh saudara Nikita Mirzani itu adalah glowing booster cell. Itu adalah produk dari Ripe Skin yang memang produksinya ada di Korea. Jadi Ripe Skin itu pada saat masuk ke Indonesia itu memang memiliki izin edar seperti itu. Tetapi
pada saat direlabeling oleh saudara Reza Gladys menjadi glowing booster cell itu adalah menyalahi aturan Badan POM karena tidak ada izin edar. Karena harusnya lab skin lah yang dijual oleh Reza Gladys. Dan di situ tidak boleh disertakan dengan